Nah, saya ulangi bahwa uh, karena kita topik yang dibahas di GPS ini yang saya bawakan adalah mengenai keselamatan. Nah, kita membahas adalah sekarang ini topik dasar keselamatan. Ya, jadi kita nggak akan bisa memahami secara penuh bagaimana keselamatan yang diajarkan Alkitab, ya, tanpa memahami konsep tentang kehendak bebas manusia. Ya, nggak akan bisa, Bapak Ibu. Jadi karena ini sangat berkaitan di sini, ya. Uh, Kalau kemarin kita memahami kedaulatan Allah, telah punya tatanan, ya, dicerminkan di hukum alam yang fisikal, tapi juga ada hukum rohani, ya, tatanan Allah secara rohani yang mengatur perilaku manusia juga, yang memberikan konsekuensi dari setiap pilihan manusia ambil, ya. Salah satunya adalah hukum tabur tuai, yang ini adalah tatanan yang bukan hanya kita mengerti sebagai orang Kristen, tapi juga sebenarnya menjadi kebenaran umum manusia pada umumnya. Manusia secara apa namanya nalar umum memahami bahwa apa yang ditabur itu akan dituai, ya, walaupun tidak kasat mata, tidak langsung kelihatan, tapi umumnya manusia memahami konsekuensi dari setiap tindakannya, ya, baik ataupun jahat. Nah, oke, mana tadi? Ya, Bapak Ibu. Jadi saya ulangi ya, konsep kehendak bebas itu ya bisa dikatakan ini konsep yang mengatakan bahwa manusia itu bagaimana dia mampu secara individu dalam membuat keputusan secara sukarela. Ya, jadi ada faktor sukarela dari dalam dirinya sendiri dalam membuat keputusan. Ya, kita tahu bahwa manusia diciptakan itu segambar, punya pikiran perasaan seperti Allah. Artinya Allah punya kehendak, manusia juga punya. Jadi Allah memberikan sebagian kedaulatannya kepada manusia, sehingga manusia punya kedaulatan dalam hal apa? Dalam dia menentukan pilihan-pilihan hidupnya. Apa yang dia lakukan, manusia diberi ruang. Nah, itu yang kita harus accept dulu, karena kalau ini nggak kita terima, ke belakangnya akan melenceng jauh. Ini. Halo. Lagi mana, Nak? Nah, jadi keadaan perilaku manusia tidak mutlak ditentukan kausalitas di luar dirinya. Ya, jadi maksudnya gini, bahwa manusia memang tidak diciptakan seperti robot ya, yang di remote control, yang dikontrol dari luar ya. Nah, tapi juga bukan berarti tidak bisa dipengaruhi dari luar gitu ya. Jadi ini tidak mutlak ditentukan oleh sebab luar ya. Ada mekanisme internal di dalam membuat keputusan. Jadi yang utama itu manusia punya mekanisme internal ya. Nah, mekanisme internal ini terbentuk tidak langsung ini Bapak Ibu, jadi waktu manusia diciptakan lahir itu langsung jadi mekanisme internalnya dalam dia membuat pilihan gitu. Nah, itu tapi berkembang seiring waktu, seiring pembelajaran dari manusia itu sendiri. Ya, dan dalam pembelajaran itu pun ya kehendak bebas manusia dalam membuat pilihan itu bermain juga. Ya, bermain juga. Nah, mungkin di awal karena manusia mekanisme internalnya itu belum terbentuk ya. Artinya bagaimana dia memutuskan ya, seperti bayi itu dia nggak terlalu punya banyak pilihan untuk memutuskan, dia hanya tahu sedikit sekali ya responnya apa pilihan-pilihannya gitu ya, karena memang pikiran perasaannya belum berkembang. Tapi seiring waktu ya dia akan berkembang terus semakin dewasa ya, dia semakin punya otonomi dalam dia membuat keputusan. Memang kalau masih bayi itu pengaruh luar itu sangat menentukan sekali ya, karena mekanisme internalnya belum terbentuk ya. Nah,
ada unsur ketidakmutlakan dan juga ada unsur misteri keputusan atas pilihan. Jadi ada dua faktor, ya. Memang ada pengaruh luar, tapi juga ada misteri ya dalam keputusan internal, ya, internalnya manusia itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya ya seiring kedewasaan baik fisik ya perkembangan otaknya maupun perkembangan jiwanya, manusia sadar tidak sadar dia mulai mengembangkan bagaimana dia menanggapi faktor luar ya lewat pikirannya, lewat rasionya ya. Jadi dia mekanisme decision making itu mulai terbentuk ya. Jadi dalam memutuskan manusia akan mulai membuat perbandingan, pilihan-pilihannya dibanding-bandingkan, kemudian pertimbangan ya, inputan yang diterima dia pertimbangkan baik tidaknya, menguntungkan tidak menguntungkan gitu ya. Kemudian juga persetujuan. Jadi manusia mulai membuat persetujuan terhadap pengaruh-pengaruh luar. Ya, apakah ini perlu disetujui atau tidak. Jadi ini mekanisme internal perbandingan, pertimbangan, persetujuan. Ya, jadi adanya pilihan manusia ini ya dalam memfilter pengaruh luar itu menunjukkan kedaulatan manusia dalam membuat pilihan. Ya, nah tapi tetap ingat bahwa ada faktor luar ya yang turut mempengaruhi juga. Nah, nanti kita lihat diagramnya seperti apa ya. Ada eksistensi Roh Kudus ya yang bagi orang-orang Kristen yang ini juga benar bisa faktor yang sangat menentukan ya, yang terutama kalau kita mau benar-benar menjadi anak Allah yang sah, yang benar-benar bisa menggambarkan serupa dengan gambar Bapa di surga seperti Kristus gitu ya. Kita harus dengar-dengaran, harus menerima pengaruh dari Roh Kudus, karena tanpa pengaruh Roh Kudus, tanpa bimbingan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus tidak mungkin kita bisa mencapai level itu ya. Tidak mungkin bisa kita membuat pilihan, membuat keputusan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tidak mungkin. Ya, jadi kalau orang bisa hidup suci, kudus, tidak berkenan, benar-benar bisa menunjukkan kualitas ya, itu kita tidak boleh sombong bahwa semua itu hanya bergantung dari kehendak bebasnya dia sendiri atau pilihan internalnya dia sendiri, mekanisme internal. Tidak, pasti ada kerjasama dengan Roh Kudus, ya, ada kerjasama dengan faktor luar. Demikian juga kalau orang menjadi jahat, menjadi bejat, gitu ya, dan segala tindakannya mendukakan Allah, itu tidak semata-mata juga dari mekanisme internal, tapi memang bisa aja ada pengaruh dari luar. Ya, kalau lingkungan di sekitarnya itu penuh dengan kejahatan dan orang salah menanggapi, ya tentu itu akan mempengaruhi mekanisme internal di dalam dia memutuskan. Ya, jadi ini yang namanya mekanisme manusia dalam memutuskan segala sesuatu. Nah, ini saya buat diagram sederhana ini barusan. Oke. Nah, ini oke ya. Oke, coba perhatikan Bapak Ibu. Ini saya coba buat gambar supaya jelas di mana letak kehendak bebas ya, dan di mana campur tangan Allah dalam Allah. Jadi Bapak Ibu, manusia ya itu diciptakan segambar dengan Allah. Dalam konteks apa, Bapak Ibu masih ingat? Manusia segambar itu punya pikiran dan perasaan ya, dan ya, sehingga menimbulkan kehendak dan juga kekekalan dan hakikat kerja yang kita sudah bahas berulang kali. Jadi di sini ada semacam mekanisme ya, yang itu terjadi ya karena manusia punya pikiran dan perasaan. Jadi mekanisme seperti mesin ya,
sebenarnya begitu ya, kalau kayaknya tidak matang, tidak dewasa, tidak firm ya. Jadi semacam ada mesin, ini kan gambar mesin gitu ya, ada mekanismenya gitu. Karena kenapa punya mekanisme? Karena manusia punya pikiran dan perasaan yang itu menggerakkan mekanisme internalnya. Apakah pikiran logiknya, rasionya lebih tinggi atau perasaannya lebih tinggi? Itu setiap individu bisa berbeda-beda ya. Ada yang sangat menunjukkan rasionya, pikirannya itu dominan sekali dalam dia memutuskan. Ada yang sangat dipengaruhi oleh mesin atau mekanisme perasaan yang mempengaruhi semuanya. Nah, tapi mesin keputusan ini, Bapak Ibu, ya tidak berdiri independen mutlak sendiri gitu, tapi dia dipengaruhi oleh pengaruh luar. Ya, pengaruh luar itu bisa macam-macam ya, dari lingkungan, ya, physically manusia sekitarnya, lingkungan, dan juga dari yang supranatural, dari iblis atau dari Allah sendiri ya. Nanti kita lihat bahwa Allah turut mempengaruhi keputusan manusia, bukan mempengaruhi mekanisme internal di sini, artinya menyeting gitu loh, karena dia selalu pasti memilih yang baik. Tidak ya. Allah tidak pernah intervensi di sini. Mekanisme dalam ini di-tuning gitu ya. Nanti ada ayat Alkitab yang seakan-akan ya Allah itu menentukan ikut campur ya, kan masih ingat apa namanya yang Firaun itu dikeraskan hatinya gitu kan, ada ayat-ayat seperti itu ya. Nah, itu bisa memberi gambaran kok, wah Allah itu memang kalau sudah mau membuat orang jahat ya dia bisa gitu, atau membuat orang baik dia bisa gitu. Ya. Nah, tapi itu ayat-ayat yang salah yang salah dipahami ya. Nanti kita bisa gali lebih dalam bahwa maksudnya bukan itu ya. Nah, artinya kehendak bebas manusia itu ya mensiratkan adanya kedaulatan Allah. Di sini nih kedaulatan manusia, sorry. Kedaulatan manusia ini nih, mesin ini nih kedaulatan manusia, di mana mekanismenya manusia sendiri menentukan, ya ikut andil di situ, karena manusia punya pikiran perasaan. Tapi ingat bahwa bagaimana mekanisme ini terjadi, ya apakah dia cenderung memilih yang baik atau tidak, itu tidak bisa dipungkiri ada juga pengaruh dari luar, ya pengaruh dari luar. Tapi ingat, pengaruh dari luar itu mempengaruhi manusia lewat jendela jiwa kita, lewat mata dan lewat telinga. Ya, kita kan terhubung dengan adalah mata dan telinga. Ya, mungkin ada indera peraba ya, tapi pasti lewat panca indera kita. Tidak mungkin ya otak itu bisa diprogram ya seperti komputer, tinggal masukin software langsung tanpa ada inputan dia langsung bisa bertindak sesuatu. Tidak ya. Manusia secara alamiah dari bayi ya itu akan menerima pengaruh dari luar yang dia terima lewat jendela jiwanya, lewat mata telinga, yang akan mempengaruhi mekanisme internal dia. Dia akan memfilter ya mana yang akan dia terima, mana yang tidak. Itu benar-benar bergantung manusia sendiri. Mungkin di awal ya, kalau kita lihat bayi, dia nggak punya filter yang cukup kuat gitu ya. Yang masuk itu akan nembus langsung ke pikiran, perasaan, tidak bisa menggunakan filter ini ya, menjaga pengaruh luar terhadap usia anak-anak, usia dini ya. Kenapa? Salah masuk fatal karena mempengaruhi mekanisme internal ini. Oke, ngerti ya Bapak Ibu?
Nah, demikian juga kalau orang dalam konteks pertumbuhan rohani, masih bayi rohani dan anak-anak rohani, ini filter spiritualnya, filter kebenarannya masih belum kuat, sehingga penting sekali juga membatasi ya pengaruh luar yang negatif. Nah, caranya gimana? Mau nggak mau kita buat peraturan yang jelas dan detail untuk secara gamblang ya orang itu bisa tahu ini pengaruh luar ini baik atau tidak gitu ya. Kalau anak kecil ya misalnya kita kasih tahu bahwa gunting boleh, pisau tidak boleh ya pisau itu. Nah di sini juga kalau secara pertumbuhan rohani ya level anak-anak lewat bayi rohani memang kita menjalankan Taurat, saya setuju. Taurat di sini harus ketat gitu. Kamu nggak boleh nonton, kamu nggak boleh pergi sama si A, si B gitu. Karena dia belum bisa memfilter ya pengaruh luar itu akan masuk terus kalau dia tidak tidak cukup kuat di mekanisme internal. Makanya waktu awal pertumbuhan rohani masih belum dewasa, bayi dan anak-anak itu harus dibanyak-banyakin firman Tuhan yang masuk gitu ya. Dan disertai dengan Taurat yang ketat untuk memfilter secara nyata, secara syariat kalau perlu ya. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh gitu. Secara tepat, secara benar ya kalau mekanisme. Nah, ini yang kita lihat bahwa manusia punya pemerankan untuk memfilter, dia mau terima yang mana itu kehendak manusia, bagaimana manusia memproses ya pengaruh luar itu juga kehendak manusia, karena manusia bisa menggunakan rasio, tapi itu sekali lagi tidak mutlak ya, karena bagaimana manusia memproses pengaruh luar, pikiran-pikiran yang dari luar itu juga bergantung seberapa ya kuat juga pengaruh luar. Makanya Paulus menuliskan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalaupun kita udah mentang-mentang udah dewasa, udah istilahnya juga. Ya, jadi ini yang harus kita sadari bersama. Nah, pengaruh luar ini ya dari sisi supranatural itu bisa dari iblis ya, seperti Adam dan Hawa itu ya di sugesti, dipengaruhi. Bisa juga Allah mempengaruhi gitu ya. Jadi Allah itu juga ya dalam kedaulatannya dia bisa mempengaruhi keputusan manusia, bisa dengan pengkondisian. Faktor-faktor luar ini dikondisikan supaya sedemikian rupa akan memberi pengaruh yang baik buat manusia. Jadi kalau Allah nanti kalau kita masuk ke doktrin pemilihan ya, memang ada manusia, ada umat pilihan gitu ya. Umat ya, artinya umat yang diberi kesempatan nanti. Allah bisa kondisikan banyak hal gitu ya. Bisa dari pengkondisian secara takdir, mutlak kita lahir dari keluarga Kristen ya udah jelas ya. Atau yang bukan dari keluarga Kristen pun bisa dia mengenal Kristus ya dengan pengkondisian faktor-faktor luar, dia ketemu siapa, mengalami apa, itu Allah bisa campur tangan, ini kedaulatan Allah di sini. Tapi ujung-ujungnya tetap apakah dia menerima, manusia itu menerima
ya saran dari Allah lewat pengkondisian ini, menerima atau tidak, itu ada faktor manusia sendiri untuk menentukan. Ya, contohnya kemarin saya sudah sebutkan dua contoh tokoh Alkitab yang sama-sama dikondisikan oleh Allah, tapi dia punya respon berbeda, yaitu satu Paulus, satu Nikodemus. Ya, Paulus ya itu tidak bisa disangkal bahwa dapat perjumpaan secara fisik. Paulus bertanya sekali. Allah mengkondisikan. Ya, di sini kondisinya dia ekstrim gitu ya, penglihatan atau perjumpaan secara fisik bisa. Tapi Paulus akhirnya menerima Yesus atau tidak, ada tetap faktor pengaruh internalnya dia, ya. Karena Paulus ini ternyata dalam mekanisme internalnya dia orang yang sungguh-sungguh, dia mau mencari kebenaran. Jadi dia tindakannya dia memburu para pengikut Tuhan, ya, memburu pengikut Yesus itu karena didasari oleh kebenaran yang dia pahami bahwa pengikut Yesus itu mengkhianati Yahweh atau melecehkan Yahweh atau berkhianat terhadap Yahweh. Ya. Jadi Yahweh yang sembah itu dipahami oleh Paulus saat itu adalah ya menginginkan semua menyembah Yahweh. Jadi di luar itu pasti tidak benar, gitu ya. Jadi tindakannya itu benar-benar sungguh-sungguh ingin menjalankan kebenaran yang dia pahami. Jadi ada kalau saya lihat ada memang dia nuraninya itu lurus gitu, hatinya lurus. Nah, waktu dikondisikan oleh Tuhan, Paulus ya akhirnya memutuskan untuk dia menerima dan terbukti kan, dia menjadi sangat ekstrim gitu ya dalam menanggapi anugerah Allah. Ya, dia sungguh-sungguh berarti kebenaran yang dipahami itu dia wujudkan tanpa takut resiko apapun ya, bahkan dia berani dikucilkan dari lingkungannya gitu kan, karena dia itu kan termasuk seorang murid Rabi Gamaliel ya, dan dia juga mungkin seorang rabi gitu ya, seorang yang terkemuka di kalangan orang Yahudi, tapi dia berani meninggalkan itu ya, berani istilahnya dikucilkan gitu ya karena keputusannya. Nah, berbeda dengan Nikodemus ya, jelas Allah mengkondisikan juga Tuhan Yesus berkenan bertemu dan memberikan penjelasan tentang lahir baru gitu ya. Dan sebenarnya Nikodemus punya mekanisme internal yang baik juga karena dia terbuka gitu ya, terbuka, dia mengakui juga bahwa tapi penuh bukti dia malam-malam datang Yesus mungkin nggak ingin orang lain tahu gitu ya. Juga dia tidak secara demonstratif atau secara terbuka membela benar-benar ikut Tuhan Yesus. Kita nggak disebutkan bahwa di situ Nikodemus menjadi murid yang terang-terangan ikut pengajaran Yesus gitu ya. Tidak menolak tapi juga tidak menerima secara penuh. Nah, itu bisa juga dipahami, dan ini baru asumsi ya. Mungkin Nikodemus terikat oleh jabatannya ya, yang sudah jabatan pemuka agama Yahudi yang terhormat gitu ya. Kalau saya terang-terangan ikut Yesus, wah saya bisa kehilangan semuanya. Nah, bisa jadi terjadi seperti itu. Tapi jelas bahwa Alkitab mencatat yang benar-benar ekstrim, yang benar-benar sungguh-sungguh membela kebenaran, mengaktualkan pengajaran Yesus itu Paulus. Ya, itu bahkan nyawanya pun Paulus tidak hiraukan demi membela kebenaran yang dia yakini, tentu dengan cara yang benar ya. Dia berani berkorban ya, berani dianiaya, berani menghadapi siksaan, masalah, malapetaka, banyak hal Paulus bisa hadapin gitu ya. Jadi nah, mekanisme ini Bapak Ibu perlu
pahami ya, supaya nanti dalam kita melihat keselamatan ya, itu harus jangan ekstrim to ekstrim gitu ya, artinya memandang hanya satu sisi saja ya, harus dua sisi. Satu sisi anugerah Allah, tapi satu sisi ada kehendak bebas manusia. Harus semua sisi harus dilihat gitu loh. Ya, jangan satu faktor, satu sisi saja. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang masih kita pahami bahwa ada penempatan ya, bahwa kedaulatan Allah ya, dia tetap punya kedaulatan andil dalam mengkondisikan ya kehidupan manusia di luarnya. Tetapi tetap ada mekanisme internal yang juga menentukan. Nah, bukti adanya kehendak bebas di Alkitab jelas ya. Manusia sudah sejak awal diberi pilihan taat atau tidak taat. Taat berarti ada kehidupan, tidak taat ada kematian. Jadi manusia diberikan kesempatan memilih tanpa intervensi pihak manapun, walaupun ada faktor-faktor di luar dirinya. Ya, Kejadian 2, 16, 17 kan jelas ya, itu jelas juga. Yang kedua adalah jelas nih, waktu ada kejadian pertama kali manusia melakukan pembunuhan ya, dosa yang sangat berat ini, Tuhan juga tidak tinggal diam sebenarnya ya. Tuhan memberikan pengkondisian di sini ya, pengkondisian ini terhadap Kain gitu ya, dengan dia memberikan firman, dia memberikan teguran, memberikan nasihat. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini sudah ada peringatan Tuhan terhadap siapa? Kain. Nah, ini adalah yang disebut faktor pengkondisian. Allah punya kedaulatan untuk mengkondisikan manusia. Ya, baik lewat kejadian sehari-hari, peristiwa sehari-hari, ataupun langsung ya secara fisik gitu ya, mungkin ya secara audible gitu, firman-Nya datang ya, seperti kejadian Paulus tuh kita nggak bisa pungkiri itu kan fisikal ya. Gimana kejadiannya Paulus? Dia waktu pergi ke Damsyik, dia jatuh terjebak karena ada cahaya yang sangat menyilaukan, itu adalah cahaya Yesus sendiri. Jelas itu faktor luar ya, pengkondisian. Nah, sama seperti ini Kain juga. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa Kain berbuat jahat membunuh adiknya itu sudah ditentukan Allah gitu. Ya, tidak akan bisa seperti itu. Itu ya. Nah, ini yang jadi Bapak Ibu mesti pahami ada dua faktor ya. Allah punya kedaulatan itu terutama dalam mengkondisikan ya faktor-faktor luar ya. Firman yang disampaikan itu juga sebenarnya inputan, dan kita pasti terima dengan panca indera, dengan telinga, dengan mata, dengan telinga. Nah, tapi kita punya kedaulatan di dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, suatu mekanisme internal untuk memutuskan ya lewat mekanisme 3P tadi. Ya, pertimbangan, perbandingan, dan persetujuan. Pasti ada itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau memperbaiki kualitas pilihan, Bapak Ibu harus belajar gimana membandingkan, ya, gimana mempertimbangkan, gimana menyetujui suatu hal. Nah, itu mau nggak mau harus ada kebenaran-kebenaran yang memadai untuk orang bisa akhirnya piawai dalam menggunakan 3P itu, ya, mekanisme internalnya itu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kehendak bebas ini adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa, precious one, ya. Menjadi harta yang paling istimewa dimiliki manusia. Kenapa? Karena dengan kehendak bebas manusia inilah, komponen inilah yang manusia punya potensi menjadi rekan sekerja Allah. Gitu, ya. Nah, ini ada hubungannya. Kenapa harus menjadi rekan sekerja Allah? Karena Allah memang merancang dari awal dalam kedaulatannya mau bekerja sama dengan manusia, ya, mengelola alam semesta yang sekarang belum bisa ideal, belum bisa terbentuk, tapi Allah sudah mempersiapkan langit baru, bumi baru. Ya, pasti kehendak Allah itu pasti jadi. Dalam konteks desainnya, rancangannya itu pasti jadi. Bahwa ada dunia, ada langit baru, bumi baru, ada
alam yang akan memenuhi semua ekspektasi Tuhan itu ada. Ya. Tapi manusia-manusia yang bisa masuk ke situ itu tidak disetting ya dari awal oleh Tuhan, tapi Tuhan memberikan satu mekanisme, suatu filter alami ya supaya yang masuk ke situ ya punya kasih pada Allah itu juga tulus gitu ya, bukan disetting dari Allah sendiri. Jadi kenapa? Karena memang Allah mau manusia itu punya kualitas seperti dirinya, jadi nggak bisa. Kalau Allah menciptakan manusia seperti robot yang disetting, berarti manusia tidak bisa dikatakan segambar dengan Allah. Tidak bisa mencapai kualitas yang layak jadi rekan sekerja Allah, nggak bisa, Bapak Ibu. Ya, jadi sampai di sini saya harap Bapak Ibu bisa benar-benar paham posisi kita sebagai manusia yang makhluk yang sungguh-sungguh diproyeksikan Allah luar biasa ya. Tidak ada makhluk lain seperti kita yang diproyeksikan Allah menjadi rekan sekerja Allah. Jadi konsekuensi tadi konsekuensi kehendak bebas karena manusia dirancang menjadi rekan sekerja Allah, manusia harus memilih taat atau memberontak pada Allah. Ya, manusia punya kedaulatan sendiri. Nah, Allah tidak mutlak mengintervensi sehingga Allah memberikan tanggung jawab. Jadi ada tanggung jawab. Ya, karena free will, kehendak bebas itu adalah harta yang berharga, precious one, suatu anugerah yang luar biasa, pasti akan dituntut tanggung jawab. Ya, jadi adanya tanggung jawab ini sebenarnya menempatkan manusia juga punya resiko tinggi ya antara kemuliaan kekal dan kebinasaan kekal. Nah, itu seiring gitu ya, seiring siapa yang diberi banyak dituntut banyak gitu ya. Yang diberi gift luar biasa akan ada tanggung jawab yang besar. Nah, itu adalah tatanan Allah yang kita pelajari kemarin. Ya, di sini korelasi tatanan Allah dengan kehendak bebas manusia saya harap cukup jelas. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di situ Bapak Ibu. Ya, saatnya untuk kita berdiskusi, tanya jawab. Karena kalau enggak ini materi lagi nanti. Oke, silakan Pak Lepi untuk pimpin ini tanya jawabnya dari dinamika di kelompok sel ya. Silakan. Thank you. Oke, baik. Iya, Bapak Ibu semua teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, para leader ya DCG. Kemarin tuh yang belum sempat itu menyampaikannya itu dari Jakarta 01 dengan Kupang 02 ya, dengan Bandung 02 ya. 02. Silakan. Ya, saya sendiri sebagai Jakarta 01 ya. Tadi kami itu membahas ini Pak ya. Tadi itu kami membahas tentang soal, langsung ke pertanyaan soal karena teman-teman itu pada udah baca materi. Cuma jawab soalnya itu kami sel grup paling pertama tadi. Kemarin sebenarnya cuma semua terkendala sibuk jadi tidak jadi. Iya. Jadi kami sel grupnya tadi dan kami membahas soal dan soalnya itu baru sampai nomor berapa tadi teman-teman? Wenda, Elsa, Asnat sampai nomor berapa tadi? Teman-teman Wenda, Elsa, Asnat sampai nomor berapa tadi kita? Tadi soalnya kita jawab sampai nomor berapa ya? Elsa bisa dibantu ya, Wenda. Oh iya, nggak apa-apa. Sampai nomor berapa tadi, teman-teman? Wenda, Elsa, Asnat, nomor 4. Iya, nomor 4 teman-teman. Oke, kami hanya menjawab sampai nomor 4 tadi karena berhubung waktu ya. Kami mulainya tadi jam 6 lewat lah ya, 6:30. Nah, terakhirnya itu ada sedikit yang kita bahas diskusi tapi pengalaman hidup
mengenai teguran Tuhan, ya. Jadi ada teguran Tuhan, ya. Jadi kami hanya membahas sampai 4 nomor. Nah, nanti mau tanya berkaitan dengan materi Pak Anton. Iya. Hari ini pastinya yang ditanyakan berkaitan materi Pak Anton. Iya. Oke. Jadi dipersiapkan ya. Jadi bagaimana ini? Jawabannya harus disebut Pak Anton. Kalau jawabannya, bahkan pengalaman pribadi boleh sampaikan, kan ada yang sifatnya personal, spesifik ya, nggak umum ya. Nah itu bisa juga untuk bisa menggali pemahaman terhadap materi kan. Nanti kalau di situ ada yang belum dalam, nanti bisa di dalam. Iya, jadi teman kita tadi ada 2 orang ya. Waktu saya sampaikan di grup bahwa Tuhan, saya yang memposting hal rohani bahwa Tuhan tegur kami kalau kami salah, ya, tegur kami kalau kami salah, agar kami tidak meleset dari apa yang Tuhan targetkan. Anton, oh ya, jadi kami tidak meleset dari rancangan Tuhan. Tegur kami. Nah, kata tegur ini ternyata membuat mereka trauma. Jadi 2 anak sel grup saya ini membuat mereka trauma karena waktu mereka pernah berdoa dan ternyata mereka tidak saling tahu bahwa mereka juga bersamaan berdoa tegurlah. Yang satu tegurlah kakaknya, yang satu tegurlah temannya. Nah, tapi yang satu itu tegurlah saudaranya karena masih minum, tiba-tiba meninggal Pak. Meninggal. Nah, yang satu tadi bicara tentang tegur, tapi temannya itu jadi sakit ya kalau nggak salah. Nah, mereka trauma dengan kata tegur. Nah, tapi saya sampaikan bahwa sudah pernah itu disampaikan bahwa matinya kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa buat orang tegurlah, itu masih ada kedaulatan Tuhan di dalamnya. Artinya kalau Tuhan setuju untuk melakukan apa yang menjadi doa kita, ya dia lakukan. Tetapi pastinya sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Dan kalau orang itu meninggal, ya memang udah waktunya. Karena itulah kehendak Tuhan. Ya kan? Kalau dia udah meninggal, ya itu kehendak Tuhan. Karena kematian itu ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan saat kita berdoa, tegurlah dia terus dia mati. Bukan. Itu pasti masuk ke ranahnya kedaulatan Tuhan dulu. Nah, terus itu ke orang. Nah, tapi kalau ke pribadi, nah itu bagus bahwa Tuhan tegurlah saya kalau saya salah. Nah, saya memberi kesaksian bahwa dulu waktu pengalaman itu terjadi sama saya di Sulawesi, saya masih ucapkan, saya udah pelayanan, aktif di pemuda, udah pelayanan, tapi ada kata serapah ya, yang masih sering diucapkan mulut ini. Tapi saya sadar, kenapa saya ucapkan ini? Saya sadar, wah ini pengaruh nih, bahaya nih. Ada kata yang ya, tapi tidak usahlah saya ucapkan ya. Tapi itu tidak baik. Kata orang kayak seperti makian lah gitu ya. Makian lah. Nah, tapi saya berdoa bahwa Tuhan pasanglah kekang seperti kuda pada mulutku supaya tidak sembarangan berbicara. Nah, terjadi itu. Yang kedua, itu terjadi. Setelah saya doa itu tidak terjadi lagi. Kata itu tidak keluar lagi dari mulut saya. Nah, yang kedua saya bilang, Tuhan tegurlah saya kalau saya bicarain orang. Benar terjadi. Suatu ketika saya ngomongin seseorang, tiba-tiba saya rasa ditampar. Bukan orang yang tampar saya, tapi saya rasa ditampar. Ditampar muka saya. Saya bilang, oh iya, aduh saya sadar. Iya, saya pernah berdoa, tegurlah saya. Gitu. Jadi, tapi bukan teguran Tuhan itu mulai bertahap. Gitu kan. Nah, sebenarnya orang ditegur Tuhan itu kan mulai perlahan. Kalau orang peka dengan kelembutan Tuhan, ya dia dengar, dia taat. Tapi kalau dia pura-pura tidak dengar teguran Tuhan, ya kan,
pasti naik lagi levelnya tuh. Contoh nih kontraktor, ya kan saya bilang tadi kan, kontraktor kan banyak duit. Ya sebelumnya belum punya apa-apa. Aduh Tuhan berkati dalam nama Yesus. Saya percaya saya menang tender, ya kan? Tiba-tiba menang tender, haleluya, ya kan? Ya, menang tender lah kan? Tiba-tiba duitnya udah 1 eman, 2 eman, ini duit banyak juga ya. Nah, tiba-tiba tergoda lah kan di dunia seperti itu kan? Entertain namanya kan, ada wanita-wanita lah, ada harus ke M-Club lah minum, harus ke diskotik lah ya banyak itu. Kalau tidak begitu ya tidak dikasih proyek lagi, akhirnya dia menyimpang. Udah ditegur nih di hati, udah dikasih tahu itu dosa, tapi dia pura-pura tidak dengar. Itu pura-pura terus jalan terus meningkat, tiba-tiba dia tidak dengar, sebulan 2 bulan tiba-tiba tabrakan mobil, buk, iya kan? Baru dia sadar, puji Tuhan, untung saya tidak kenapa-kenapa, ya kan? Nah, seminggu bertobat, mobilnya diperbaiki bagus lagi. Seminggu kambuh lagi. Jalan lagi gitu kan. Nah, tahap-tahapnya terus akan bertingkat ketika kita tidak mendengarkan teguran dari Tuhan. Nah, itu yang saya sampaikan Pak mengenai pengalaman-pengalaman kata tegurlah. Jadi ada 2, buat orang dan buat kita. Kalau kita juga berdoa buat orang tegurlah, itu bukan bagian kita, ya kan? Bahwa yang kita doa itu adalah Tuhan jamalah jamalah mereka, jamalah Joni, jamalah Paulus, jamalah siapa ya gitu. Bukan tegurlah gitu. Kalau tegurlah saya harus ditegur. Berdoa Tuhan tegurlah saya kalau saya salah. Baik, seperti itu Pak Anton. Mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-teman. Tambahan dulu dari teman-teman, ada yang ya, silakan ditambahkan teman-teman atau menanggapi, silakan dari Ria, Bu Esther atau siapa, silakan. Ya, maksudnya kalau ada silakan ya. Ini kerelaan untuk memberikan tanggapan. Teman-teman yang tutup kamera, yang monitor silakan. Ya. Dari tim ada Kupang 1, Kupang 2, silakan. siapa tuh? Kalau enggak sia-sia saya 2 jam tadi sore. Kupang 1 siapa? Sebelum saya sebut namanya satu-satu. Silakan teman-teman. Ini pengalaman hidup teman-teman. Berbagi juga nggak apa-apa. Silakan ya. Ada Vanes. Ayo buka kamera dong, Dorcas. Ayo, nggak apa-apa. Mari teman-teman. Kita berdiskusi. Dari Winnie mungkin? Ada? Ayo, nggak apa-apa. Justru kita berdiskusi gini buat kita semakin maju. Ernesta, yuk. Bisa diceritakan pemahaman materi juga nggak apa-apa, pendapatnya gitu. Ya, kalau ada mau share pengalaman hidup boleh juga. Oke, dari pertanyaan tadi ya, nomor 1 Ria, nomor 2 Jenny, mana Jenny? Nomor 2 Jenny, nomor 3 Dorcas, nomor 4 Minarti, nomor 5 Vanes, nomor 6 siapa lagi yang ada? Winnie, nomor 7 catat ya, Yuli. Oke, silakan mulai nomor 1. Oke, baik, Dad. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjawab apa yang menjadi apa yang saya pahami dari soal dari nomor 1. Soal nomor 1 itu apakah pemahaman keselamatan seseorang sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang karakter Allah dan bagaimana hubungan keduanya. Nah, di situ yang saya pahami bahwa manusia adalah objek keselamatan.
bahwa manusia itu adalah objek keselamatan, di mana keselamatan itu adalah suatu proses untuk kita menjadi serupa dengan Allah. Nah, di situ yang saya pahami bahwa orang yang selamat, biasanya orang yang selamat, kita ketahui bahwa banyak orang yang mengatakan orang selamat itu karena dia punya perbuatan. Itu yang terdapat dalam Matius 5 ayat 22 ayat 20. Terus ada juga yang mengatakan bahwa orang selamat itu karena iman. Itu yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 20, Efesus 2 ayat 8, dan juga ada yang mengatakan bahwa seringkali orang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah dari Bapa yang kita dapatkan sehingga kita diselamatkan. Namun di sini saya mengatakan, namun di sini selamat bukanlah dengan sebab kasih karunia yang diselamatkan oleh Allah. Namun di sini kita tahu bahwa karakter Allah yang kita ketahui, karakter Allah memiliki karakter kasih dan karakter keadilan. Duanya itu harus dipenuhi, gitu. Duanya itu saling berhubungan di antara karakter Allah yang karakter kasih dan karakter keadilan. Contohnya kalau manusia berbuat dosa dan diampuni, Tuhan harus sesuai dengan integrasi. Ya, Tuhan mengampuni manusia sesuai dengan integritas kasih dan integritas keadilan Allah. Tidak bisa kalau hanya integritas kasih saja begitu. Tapi kita diampuni sesuai dengan integritas kasih dan integritas keadilan. Jadi pemahaman saya bahwa keduanya itu saling berhubungan antara keselamatan dengan karakter Allah. Free will-nya di mana? Free will. Pahami. Free will-nya di mana? Kehendak bebasnya di mana, Ria? Jadi pemahaman keselamatan ya, bukan keselamatan ya, pemahaman keselamatan. Bahwa kalau menurut yang saya tahu bahwa kita itu diselamatkan oleh iman yang sempurna seperti dalam Yakobus 2 ayat 14. Bahwa iman yang sempurna yang menyelamatkan kita. Tujuan iman itu diselamatkan. Tujuan iman yaitu iman yang menyelamatkan, yang disertai dengan perasaan, pikiran, dan perbuatan dalam firman sehingga menjadi sebuah rema. Mungkin itu yang saya tahu. Iya, saya luruskan kalau bicara iman itu mempercayakan diri, pisteo, ya kan? Itu iman, percaya, ya, gitu, ya. Pertanyaan nomor 1 itu bahwa apakah pemahaman keselamatan seseorang sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang karakter Allah. Nah, tadi karakter Allah udah disampaikan kan. Nah, terus apakah itu mempengaruhi seseorang tentang pemahaman keselamatannya tentang karakter Allah itu? Jawabnya dulu iya apa enggak. Nah, setelah itu dijelaskan. Ya kan? Dan bagaimana hubungannya? Jadi pertanyaan pertama itu ditanya iya apa enggak kan? Nah, apakah pemahaman keselamatan seseorang sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang karakter Allah? Kalau menurut Ria gimana? Mempengaruhi kan? Mempengaruhi apa enggak? Benar ya, itu jawabannya ya atau yes or no? Iya, mempengaruhi. Ya, betul sekali. Nah, hubungannya tadi Ria udah sampaikan ya. Iya, tapi ditambahkan bahwa harus dijelaskan tentang kehendak bebasnya. Kalau dia memilih hal yang di luar tatanan Allah atau aturan Allah, maka
konsekuensinya itu ada keadilan Allah di sana dia hadapi. Ya kan? Keadilan Allah itu ya dosa maut yang ditabur dituai, menabur dalam daging menuai kebinasaan. Menabur dalam roh menuai kehidupan kekal dari roh itu. Gitu ya. Tadi itu Ria, kita kan jelasin, sekalipun anugerah Allah itu besar, demikian besar kasih Allah kan, Yohanes 3:16. Tapi hanya setiap orang yang percaya yang tidak binasa. Artinya dia punya free will untuk merespon kasih yang bentuknya anugerah dan kasih karunia itu. Gambar tidak usah hilang, saya nggak bisa ngomong. Kebetulan saya off. Jadi ingat, dengar ya. Jadi kita merespon, kan? Tadi ya kita bahas ya, merespon anugerah. Nah, jadi ada kapasitas manusia di situ yang dalam tatanan Allah itu diberikan. Allah menciptakan manusia kan dengan karakter bebasnya kan, dengan freedomnya kan, gitu. Jadi dia bisa merespon terhadap anugerah itu. Dia juga bisa juga tidak merespon terhadap anugerah itu. Nah, kalau dia tidak respon, dia sudah ada di bawah hukuman. Kalau dia tidak respon. Jadi Allah punya tatanan kan. Kalau dia respon, caranya respon apa? Dia kerjakan keselamatan itu. Buktinya apa? Imannya tidak kandas, tidak menyimpang, tapi yang tadi Ria sebutkan kan, sempurna. Itulah kenapa Yesus berkata, kalau anak manusia, Injil ya berkata bahwa kalau anak manusia itu datang, adakah ia, Yesus yang ngomong ya, kalau anak manusia itu datang, adakah iman dia temui di bumi? Maksudnya iman yang dikerjakan, iman yang sempurna itu. Gitu ya. Ya, saya lengkapi aja. Dia bisa dicatat supaya bisa dijadikan nanti diskusi selanjutnya. Nomor 2 tadi siapa ya? Nomor 2. Tadi nomor 2 siapa? Ingat? Jenny, oke. Jenny, silakan Jenny. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2. Apa tadi definisi? Sebutkan contoh dan penjelasan konkret pada salah satu karakter Allah dan konsekuensi terhadap pemahaman konsep keselamatannya. Ini jawaban saya. Karakter Allah yaitu kasih yang adil, memberikan kebebasan kepada manusia, yaitu Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12 yang mengatakan Filipi 2 ayat 12. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Di situ bahwa mengatakan iman disertai dengan perbuatan. Karakter Allah, contohnya karakter Allah itu maha kasih, dan Allah itu memberikan kehendak bebas kepada kita semua manusia. Nah, apa respon kita terhadap ini kebebasan yang Allah berikan? Yaitu kita harus melakukan
apa yang diperintahkan Allah atau hukum-hukum tertinggi yang Allah berikan kepada kita, yaitu lewat firman-Nya. Karena dan bahkan jadikan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita, karena firman Tuhanlah yang menjadi hukum tertinggi buat kita manusia. Mungkin itu saja deh, terima kasih. Oke, ya ini mungkin yang ditanya ya, kalau orang memahami salah satu karakter Allah, ya contohnya tadi karakter Allah itu kasih. Kalau hanya orang fokus bahwa Allah itu kasih saja, itu dan tidak melihat ada karakter lain, pemahaman terhadap konsep keselamatannya seperti apa? Ini, ya kalau hanya satu karakter Allah yang dia tonjolkan, dia pokoknya hanya berpegang di situ aja, gimana dia pemahaman keselamatannya? Misalnya tadi kalau Allah itu kasih kasih aja, atau Allah itu adil saja gitu, atau Allah itu seperti apa? Jenny, tadi dijelasinkan. Nah, kalau Allah itu kasih, ada orang yang melihatnya bahwa keselamatan itu, wah, anugerah, pemberian. Udah, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Iya. Nah, itu kan satu ekstrim tuh. Allah itu kasih. Ya karena kasihnya jadi semua orang selamat gitu. Ya kan, anugerah itu untuk semua orang. Anugerah itulah yang menyelamatkan dan tidak perlu ngapa-ngapain lagi kan. Karena begitu besarnya kasih Allah itu, kasihnya tidak terbatas sehingga cukuplah anugerah itu yang menyelamatkan. Nah, kira-kira gitu kan. Nah, pemahamannya terhadap kalau Allah hanya kasih itu ya sangat dangkal jadinya. Jadi pemahaman keselamatannya tidak betul kan, tidak benar. Bisa ya? Jenny bisa rekam tadi tuh ya? Bisa deh, bisa. Silakan Pak Anton. Ya, itu Jenny, maksud pertanyaan seperti itu ya. Jadi bukan menguraikan tentang keselamatan yang benar, tapi ini kita coba menghubungkan. Jadi kalau orang fokus hanya pada salah satu karakter Allah, ya satu itu aja, dia pasti punya pemahaman keselamatan yang berbeda. Tadi kalau Pak Hens disebutkan hanya menekankan bahwa Allah itu kasih anugerah, jadi memang Allah itu memberikan anugerah keselamatan. Allah itu kasih, jadi ya semua manusia akan diselamatkan. Nah, itu ada pandangan keselamatan yang disebut istilahnya tahu namanya cheap grace. Tuh ya. Itu kalau dibaca-baca di YouTube di internet ada namanya cheap grace. Keselamatan yang murahan. Ya. Saya pernah ini berhubungan dulu dengan teman komsel saya. Dia memandang bahwa Allah kalau sudah punya rencana tidak mungkin gagal. Dia pahami bahwa karena yaitu Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, jadi maka semua orang akan diselamatkan. Pada akhirnya semua orang itu akan diselamatkan gitu, walaupun caranya berbeda. Karena Allah tidak mungkin membiarkan manusia masuk neraka, kan Allah kasih gitu. Ya, itu namanya cheap grace. Ada juga kalau salah satu faktornya adalah misalnya Allah itu adil saja gitu ya, jadi semua harus dihukum. Jadi pemahaman keselamatannya akan seperti apa? Dia akan menekankan isi perbuatan saja gitu ya, harus perbuatannya itu harus ikut rule aturannya Tuhan gitu ya, tidak tidak melihat ada faktor luar, faktor lain, tapi benar-benar tergantung dirinya sendiri gitu. Karena mau ditimbang nih, mau diadili, jadi ya harus tergantung dia sendiri. Yang ketiga ada kalau pemahamannya bahwa karakter Allah itu berdaulat, ya. Jadi Allah tuh tahu di masa depan, artinya Tuhan juga menentukan. Nah, kalau pemahamannya
Allah seperti itu, dia memahami karakter Allah seperti itu, berdaulat mutlak dan menentukan di masa depan, maka pemahaman keselamatannya apa? Apa kira-kira? Jadi tadi sempat dibahas apa? Kalau pemahamannya seperti itu, bahwa dia memahami Allah itu berdaulat mutlak, Allah menentukan segala sesuatu di masa depan, tidak ada yang lepas dari penentuan Allah, gimana pemahaman keselamatannya? Iya. Atau Ada kehendak bebas. ada yang mau bisa jawab? Dia Di tidak akan program berarti. dia tidak akan kalau dia katakan Kehendak bebas. jadi jika pemahamannya seperti itu, maka kalau dia percaya bahwa mutlak, ya kan, mutlak artinya integritas dong Pak ya, Ya. begitu Ya. ya Pak ya. Ya, kalau dia tahu bahwa Allah itu berintegritas, maka ya dia akan hidup sungguh-sungguh atau berjaga-jaga gitu kan, waspada gitu kan. Jadi dia berhati-hati supaya dia tidak menyimpang dari aturan yang Allah sudah tetapkan. Ada yang lain? Tadi gimana Pak? Jika Kita orang memahami Kalau Allah ini karakter Allah itu hanya kecil aja. punya kedaulatan mutlak karena Allah mau mengetahui di masa depan, jadi Allah juga mengetahui gitu ya. Bapak menentukan juga di masa depan tuh manusia akan perilakunya seperti apa. kalau dia punya konsep bahwa Allah menentukan masa depan, itu bisa saja pastinya salah mengerti, karena di dalam diri manusia itu kan ada kehendak yang bisa memilih gitu kan. Jadi kalau dia bilang ditentukan, Allah sudah menentukan, itu bisa saja hidup. Pemahaman keselamatannya akan model seperti apa? Ini kan kita ngomong soal konsep keselamatannya, bahwa keselamatan seseorang itu sudah dipredestinasi dari sejak semula. Jadi ada orang-orang yang memang ditentukan selamat, ada orang-orang yang ditentukan binasa. Benar nggak? Risikonya itu. Ya, itu pemahaman keselamatannya seperti itu. Karena dia memahami karakter Allah hanya dari satu sisi saja, yaitu kedaulatan dia secara mutlak. Dia tidak melihat faktor kehendak bebas. Walaupun orang-orang yang punya paham ini, dia berkata bahwa manusia juga punya kehendak bebas. Ya, dia memilih untuk dia berbuat jahat. Itu tuh pilihannya dia. Tapi di atas semuanya itu Allah sudah menentukan sebenarnya dia arahnya pasti jahat gitu. Tapi waktu dia berbuat jahat, itu adalah pilihan manusianya. Nah itu kalau saya sebut itu adalah kehendak bebas yang absurd, yang aneh gitu. Katanya bisa memilih tapi sudah ditentukan semula. Ya, jadi kalau ada yang memandang, ada yang punya pandangan keselamatan adalah memang ada orang-orang pilihan yang pasti akan masuk surga, akan selamat masuk surga. Memang ada orang-orang yang tidak terpilih, memang dia tidak dipilih, jadi ya pasti masuk neraka. Oke. Ini orientasi karakter Allah ini pada kasih dan keadilannya, Pak. Integritas, kasih dan keadilan. Nah, maksudnya kita kan harus memandang harus punya pemahaman karakter Allah kan secara utuh, harus banyak sisi. Nah, tadi yang saya tanyakan adalah kalau kita memandang karakter Allah satu sisi saja, nah itu pasti berakibat pada pemahaman keselamatannya yang berbeda gitu loh. Kalau kita tahu sekarang kita harus
harus memandang karakter Allah secara utuh kan. Dia punya keadilan, dia punya kasih tapi juga punya keadilan. Allah berdaulat, punya kedaulatan, manusia juga punya kedaulatan, ada kehendak bebas. Nah, itu harus utuh. Maka kita akan mendapatkan pemahaman keselamatan yang benar. Nah, yang tadi ditanyakan adalah kalau hanya satu sisi aja, itu model keselamatannya seperti apa gitu. Jadi nanti kalau kita bertemu dengan orang yang pemahamannya adalah wah, kita orang-orang pilihan, memang kita tuh dari sononya, dari sebelum dunia dijadikan, kita itu memang dipilih untuk masuk surga, untuk bersama Yesus sudah dipilih. Jadi Tuhan itu sudah merancang kapan kita akan terima Yesus, kapan kita akan menerima Dia gitu, dan selanjutnya digiring untuk pasti masuk surga itu. Tapi kalau orang-orang yang tidak dipilih, ya itu akan dibiarkan Tuhan gitu. Itu memang orang yang binasa itu memang orang-orang yang nggak dipilih Tuhan. Nangkap nggak maksudnya? Itu dia hanya memandang Allah sebagai yang kedaulatan mutlak yang mengatasi kehendak bebas manusia gitu. Nah, apakah ada yang pasti punya pandangan seperti itu? Bahwa si A, si B, si T itu sudah ditentukan dari awal akan pasti masuk surga gitu. Ini jawaban teman-teman tadi Jakarta 01 bisa dibacain nggak ya? Oke, silakan. Nomor 2. Jakarta 01 jawaban nomor 2 bisa dibacain nggak ya? Elsa sama Winda catat tadi ya. Bisa nggak dibacain ya? Contoh, salah satu karakter Allah adalah Allah itu adil, di mana keadilan Allah akan tetap terlaksana bagi setiap manusia, karena Allah itu berintegritas terhadap keadilannya, sehingga konsekuensi terhadap pemahaman konsep keselamatan seseorang akan lebih bersungguh-sungguh dalam mengerjakan keselamatannya. Sebab jika seseorang tahu bahwa Allah itu adil, maka dia tidak akan main-main dengan kebenaran atau menyalahgunakan kepercayaan, yaitu keselamatan yang Allah berikan. Sebab apa yang ditabur orang, itu yang akan ia tuai. Galatia 6:7-8. Jadi keadilan Allah akan bertindak jika seseorang melanggar aturan atau tatanan yang Allah sudah tetapkan, karena Allah tidak memandang muka untuk menghakimi semua orang menurut perbuatannya. 1 Petrus 1-17. Terima kasih. Gimana Pan? Masih kurang. Kalau hanya pada faktor keadilan Allah, konsekuensi terhadap pemahaman keselamatannya seperti apa? Oh iya, masih perlu disimpulkan. Ya. Tapi tadi bersungguh-sungguhnya berarti belum sampai di situ ya. Jadi artinya dia memahami keselamatan tergantung mutlak pada perilakunya dia. Kalau dia melakukan yang baik, benar, dia akan selamat. Kalau dia tidak melakukan, dia tidak selamat. Kan mungkin bisa gitu ya. Satu faktor saja gitu. Nah, dia seolah-olah ada di dalam pagar aturannya Tuhan gitu. Karena tahu bahwa keadilan Tuhan tuh tidak hanya sebatas kasih, tapi dia tahu tentang keadilan Tuhan. Kalau kasih mah kasih mulu, orang seenaknya gitu kan. Oh, kasih Allah itu kasih. Buktinya banyak tuh. Allah kasih ya, hidup masih dosa kan. Jadi orang bisa jadi lemah di bagian itu. Artinya dia masih lemah dengan kalau jatuh dosa, oh nggak apa-apa, Allah itu kasih. Gitu. Nah, dia lupa dengan Allah itu adil. Dengan keadilan Allah, kita harus apa yang ditabur orang itu dituai. Artinya Allah tidak kompromi dengan dosa kan, karena
Ya, Allah itu berintegritas dengan tatanannya bahwa Allah itu kasih dan adil. Kalau kasih ya sudah menyelamatkan kita. Sudah nih. Oh puji Tuhan kita bersyukur. Tapi kita harus bertanggung jawab. Mengerjakannya dengan takut dan gentar. Gitu. Tapi memang kesimpulannya belum sempurna. Saya paham Pak maksud Pak Anton tadi. Jadi itu akan membentuk pola pikir orang Pak ya. Dari pemahaman tentang keadilan tadi Pak ya. Harusnya dijabarkan lagi Pak ya. Jadi gini, materi saya ini ingin mengajak Bapak Ibu ya menilai pemahaman keselamatan kita ataupun orang lain itu tahu sumbernya dari mana. Jadi nggak debat kusir nanti. Kalau dia melihat bahwa ada orang berpendapat bahwa sudah ditentukan ya bahwa yang selamat tidak selamat itu sudah ditentukan dari sononya itu. Nah, itu kita tahu bahwa dia memahami keselamatan itu karena apa? Karena dia memahami karakter Allah, memahami sifat Allah hanya pada satu aspek, yaitu aspek kedaulatan saja. Tapi tidak pernah menyinggung, membahas kehendak bebasnya. Benar nggak? Kalau kita tidak melihat bahwa manusia punya kehendak bebas, bisa ke arah situ, benar nggak? Ya, sudah ditentukan. Jadi faktor kehendak bebasnya minim sekali, tidak pengaruh terhadap keselamatannya. Itu. Tapi ada juga ya orang yang memandang keselamatan itu ya tergantung pahalanya dia. Kalau dia tidak percaya sama penebusan dosa, dia percaya pada mutlak tergantung dari pahalanya dia. Nah, itu pasti karena ada pemahaman karakter Allahnya yang berbeda dengan yang kita pahami gitu. Kalau agama, ada kan agama yang memandang bahwa orang masuk surga tunggal itu tergantung pahalanya dia kan. Jadi dia tidak percaya ada sosok yang bisa menggantikan menebus gitu. Nah, itu kenapa? Ya. Dia hanya dia memandang Allah itu tidak punya tatanan yang jelas terhadap dosa, bahwa dia tidak memandang bahwa dosa itu membawa konsekuensi maut. Sekecil apapun dosa pasti akan membawa maut kalau tidak ada yang membayar gitu. Buat dia nggak perlu dibayar, kalau Allah mau mengampuni aja, nggak perlu dibayar-bayar gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah itu. Jadi sosok pribadi, karakter Allah yang dipahami orang itu sangat-sangat menentukan pemahaman dia tentang keselamatan gitu. Pak Anton, kalau hubungannya dengan Roma 8 ayat 29 dan 30 itu gimana Pak? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Ya 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu yang dimuliakannya. Itu gimana Pak? Apakah ini kan berarti mutlak Allah gitu loh Pak Anton, yang menentukan gitu. Oke, bagus Pak. Itu materi saya hari Senin itu. Tentang pemilihan. Yang dimaksud dipilih itu apa? Pasti Pak Andi memahami dipilih itu pasti akan selamat masuk surga, benar nggak? Iya. Iya. Kalau orang dipilih itu pasti akan masuk surga. Tanpa memperhatikan respon dia. Setelah dipilih dia responnya apa? Menentukan nggak? Waktu dia dipilih, sudah dipilih, berarti di dalam hidupnya juga sesuai dengan Allah gitu loh Pak Anton. Sesuai yang dikehendaki dengan Allah gitu ya, apa yang Allah kehendaki gitu. Orang Israel itu umat pilihan nggak? Umat pilihan. Umat pilihan. Dipilih Allah nggak? Ya dipilih Pak. Ya dipilih. Kalau yang dipilih Allah itu pasti akan masuk tanah Kanaan nggak? Harusnya masuk tapi enggak juga ya Pak, gimana itu Pak? Nah itu. Kalau kita hanya berpandang bahwa yang dipilih Allah nggak mungkin meleset dong. Udah dipilih Allah, masa nggak masuk tanah Kanaan? Buktinya Israel
Israel semua masuk tanah Kanaan enggak? Siapa yang hanya masuk tanah Kanaan? Keluarga Kaleb dan Yosua saja. Yang lain kenapa enggak masuk? Padahal dia umat pilihan loh. Nah, Tidak setia. Melanggar perintah Tuhan sehingga dihukum di Gunung Sinai. iya. Kita harus pahami yang disebut umat pilihan siapa. Gimana Vanes? Silakan Vanes, kamu jawab nomor berapa ya? Iya Pak, kenapa? Saya masih nomor 5, Bapak. Nomor 5. Oke. Jadi sekira, oke Pak Andi, nanti hari Senin kita bahas ya tentang umat pilihan seperti apa ya. Hari Senin Pak, predestinasi. Ya, Ya Pak, maksudnya di ayat itu berlaku untuk siapa ya Pak? Gitu. ya. Nah ini krusial sekali ya, krusial, dan saya tahu ini kita sudah diajar cukup banyak mungkin ya dari beberapa sumber yang mempengaruhi kita, tapi kalau ini nggak meleset, nggak tepat ya itu. Orang bisa melihat bahwa umat pilihan, namanya umat dipilih itu pasti masuk surga gitu, pasti masuk kerajaan Allah gitu bersama Yesus, sudah bukan umat pilihan. Masa saya masuk neraka dipilih gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya secara sekilas umat Israel itu kan umat pilihan. Tapi nggak semua masuk tanah Kanaan. Nah, itu kenapa itu? Gitu. Jadi apa yang dimaksud umat pilihan itu? Nah, nanti kita bahas hari Senin ya. Ya Pak, makasih Pak. Jadi hari Senin tolong ini bisa meluangkan waktu untuk benar-benar paham. Karena ini kalau nggak paham kemana-mana gitu. Selamatannya jadi kemana-mana gitu ya. Keselamatan tentang ayat ini juga sering yang kita dengar gitu Pak Anton, yang sudah ditentukan, yang sudah dipilih ini ya. Ya nanti nggak berubah gitu loh Pak. Ya itu saya paham, makanya kan saya mengajarkan keselamatan tuh seperti makan bubur panas, nggak langsung intinya kan, dari muter dulu nih. Kalau ya Pak, buburnya panas banget Pak. Ya, jadi tahu dulu antara kedaulatan Allah dan kedaulatan manusia. Harus paham dulu itu di situ proporsinya seperti apa. Gitu. Kalau tadi pemahaman Pak Andi bahwa yang namanya umat pilihan ya pasti masuk surga lah Pak, masa umat pilihan nggak masuk neraka. Nah, berarti itu mengabaikan kehendak bebas manusia secara mutlak gitu. Oke, lanjut yang nomor 3 deh. Siapa yang menjawab nomor 3? Tadi yang ditunjuk Pak Hen siapa? Saya, Pak. Oke, nomor 3 gimana? Nomor 3, soalnya apakah ada korelasi antara hukum alam fisik dan alam rohani, dan mengapa demikian? Jawaban yang saya kutip dari penjelasannya Pak Anton, sebagaimana manusia harus memahami secara mutlak hukum-hukum alam, hukum-hukum atau alam atau tatanan alam yang bertalian dengan hidup setiap hari di dalam dunia ini, maka manusia juga harus memahami hukum kehidupan atau tatanan rohani yang merupakan tata perilaku manusia yang bertalian dengan Allah. Hukum-hukum rohani memuat fakta-fakta dalam alam rohani yang pasti membawa dampak pula pada kehidupan jasmani atau hukum-hukum alam ini. Dan manusia juga tidak dapat terpisah dari padanya, dan hukum atau tatanan rohani ini mengalir atau keluar dari pribadi Agung Sang Khalik. Yang kedua, kalau seseorang tidak mempertimbangkan hukum-hukum Allah, demikian pula seseorang tidak mempertimbangkan hukum-hukum alam ini. Terima kasih.
Oke, jadi korelasinya seperti apa? Ada hubungannya nggak antara yang fisik, ya, yang alam dengan yang rohani itu? Ada, Pak. Nah, kesimpulannya hubungannya seperti apa, Dorcas? Kesimpulannya, oke, saya bantu jawab ya. Jadi dua hukum ini sama-sama adalah hasil kedaulatan Allah. Allah, siapa yang menciptakan hukum-hukum ini? Hukum alam maupun hukum rohani? Allah. Allah sendiri kan? Iya. Jadi rule-nya pasti sama, ya. Rule-nya pasti sama. Yang berlaku di hukum alam itu juga nanti di hukum rohani juga sama. Contohnya hukum tabur tuai, ya. Apa yang ditabur, yang tuai itu kan hukum rohani, ya. Kalau kamu menabur dalam daging, kalau kita jahat, tabur jahat, pasti akan menuai kejahatan gitu. Ya, jadi artinya ini ada mekanisme tentang apa? Sebab akibat. Benar nggak? Di hukum tabur tuai itu kan sebenarnya mekanisme sebab akibat. Akibat itu pasti ada penyebabnya gitu. Ya, kita tidak bisa lari dari konsekuensi namanya. Nah, di hukum alam itu juga sama, ada sebab, ada akibat. Contohnya hukum Newton, roket itu ya, ada apa? Aksi namanya reaksi gitu. Masih ingat ya pelajaran sekolah ya, hukum Newton. Kalau roket itu kenapa bisa naik ke atas? Karena ada aksinya, berarti semburan bahan bakar yang ke bawah akan membawa roket ke atas gitu. Itu aksi reaksi. Ada aksi, maka ada reaksi. Ada action, ada tindakan, ada konsekuensi, ada reaksi. Nah, di hukum rohani juga sama. Ada sebab, ada akibat, ada yang kamu tabur itu yang dituai. Jadi pasti tatanannya relevan, tatanannya pasti match gitu. Nah, kalau kayak gini kita akan belajar apa? Ya, belajar apa? Bahwa kalau kita belajar sebenarnya pengetahuan alam, ya seharusnya membuat kita lebih rohani karena kita memahami hukum-hukum alam itu bisa kita pakai atau pelajari untuk memahami juga hukum rohani. Dan sebaliknya, kalau kita memandang hukum rohani kita dalam Alkitab itu makin tinggi, kita juga akan makin mengerti mekanisme alam semesta ini berjalan seperti apa. Gitu. Contohnya ya, salah satunya nanti kalau di Alkitab kita lihat bahwa ada manusia ya punya sampai, kalau manusia itu membiarkan kehendak bebasnya memilih yang jahat ya, memilih yang tidak benar, pada satu titik ya dia tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa balik gitu, tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, kalau manusia terus memilih yang jahat sampai satu titik dia tidak bisa merespon untuk balik. Benar nggak itu? Setuju nggak dengan pernyataan ini? Itu tatanannya seperti itu. Kalau orang terus, ada yang tidak setuju? Ada setuju nggak? Kalau orang terus milihnya tuh jahat sampai satu titik dia sudah nggak bisa punya kemampuan, nggak bisa balik, namanya point of no return, tidak bisa balik gitu. Sama juga kalau orang nanti memilih dalam perjalanannya, dia memilih yang baik, yang benar dari Allah, terus milih taat, taat sampai satu titik dia tidak mungkin tidak memilih taat gitu. Dia pasti akan memilih taat. Nah, yang titik ini juga namanya titik point of no return, titik tidak bisa balik. Dia tidak bisa berbuat dosa lagi, bukan hanya tidak berbuat dosa, tapi tidak mungkin dia bisa berbuat dosa gitu. Karena ada satu titik yang dia lewati. Inilah yang disebut namanya keselamatan itu bersifat tetap. Keselamatan itu tidak hilang di sini. Artinya kalau orang sudah mencapai titik ini, keselamatan itu nggak akan hilang. Kalau titiknya udah sampai sini,